Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi kinerja untuk memenuhi tugas akhir teknik evaluasi kinerja aparatur. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Irma Ramayani, NPP 301190 dari kelas E3. Konsep evaluasi kinerja. Sebelumnya, apa itu evaluasi kinerja? Pengertian evaluasi sendiri adalah proses mengukur nilai dan manfaat dari objek evaluasi berdasarkan standar, tolak ukur, kriteria tertentu dengan tujuan mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Objek evaluasi dapat berupa pegawai, karyawan, benda teori, maupun pendapat. Dalam evaluasi kinerja, yang menjadi evaluasi kinerja adalah kinerja pegawai. Jadi, evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Menurut Leon Mendelssohn, penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kita beralih ke fungsi dan tujuan dari evaluasi kinerja. Yang pertama, memberikan feedback. Melalui evaluasi kinerja organisasi, mengetahui seberapa tinggi pegawai telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Bagi pegawai, evaluasi kinerja memberikan balikan informasi seberapa baik dia telah melaksanakan tugasnya. Yang kedua, memotivasi kinerja terbaik. Evaluasi kinerja memotivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja terbaik, dan proses evaluasi kinerja menunjukkan pegawai apa yang dianggap oleh perusahaan sebagai kinerja terbaik, sebab individu pegawai ingin dianggap orang yang menunjukkan kinerja superior. Ketiga, mendorong pelatihan dan pementoran. Para manajer diharapkan menjadi pelatih yang baik bagi tim kerjanya dan menjadi mentor bagi protagonnya. Evaluasi kinerja mengidentifikasi bidang-bidang yang lemah dan perlu dilatih, dan menjadi mentor dan memberi contoh baik bagi para pegawai. Dan yang terakhir, memperbaiki keseluruhan kinerja organisasi. Evaluasi kinerja memungkinkan organisasi mengomunikasikan harapan organisasi terhadap tim-tim kerja, dan para anggota mengetahui seberapa baik mereka memenuhi harapan tersebut. Standar kinerja. Pengertian standar kinerja. Standar kinerja menurut Wibowo merupakan pernyataan tentang situasi yang terjadi ketika sebuah pekerjaan dilakukan secara efektif. Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen kinerja. Karakteristik standar kinerja. Menurut Kirkpatrick dalam Wibowo 2007, terdapat 8 karakteristik yang membuat standar kinerja efektif, yaitu 1. Standar didasarkan pada pekerjaan. 2. Standar dapat tercapai. 3. Standar dapat dipahami. 4. Standar disepakati. 5. Standar itu spesifik dan sebisa mungkin terukur. 6. Standar berorientasi pada waktu. 7. Standar harus tertulis. Dan 8. Standar dapat berubah. Manfaat evaluasi kinerja. Manfaat proses evaluasi kinerja bagi perusahaan diantaranya ialah: 1. Kepastian dalam pembuatan struktur gaji, kompensasi, dan bonus. Dengan adanya penilaian yang baik akan menghindarkan perusahaan dari over budgeting. 2. Penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Semua manajemen ingin mengoptimalkan semua resource yang ada, termasuk kemampuan personilnya. 3. Membangun sikap percaya dan engage satu sama lain. Berikan pemahaman bahwa di dalam kegiatan evaluasi, karyawan memiliki hak untuk menyuarakan kebutuhannya selama bekerja di perusahaan. 4. Melindungi perusahaan secara hukum.
Proses penilaian kinerja akan berkaitan dengan keberlangsungan seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Jika dilakukan dengan teratur, perusahaan akan mendapatkan karyawan yang transparan dan visioner. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja. Terdapat 7 metode yang biasa digunakan untuk menilai kinerja karyawan, di antaranya 1. Penilaian melalui KPI. Sudah umum diketahui bahwa salah satu fungsi KPI adalah sebagai alat ukur kinerja karyawan. KPI mencatat rekaman target dan pencapaian individu, tim, maupun perusahaan. Berdasarkan catatan tersebut, baik leader, manajer, dan HRD akan mampu menilai kinerja seorang karyawan dengan objektif karena terdapat indikator pencapaian di dalamnya. Evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Selanjutnya, kita memiliki metode evaluasi yang sedikit berbeda dengan metode lain, yaitu membuat karyawan mengevaluasi dirinya sendiri juga merupakan salah satu cara dalam menilai kinerja karyawan. Self-evaluation memberikan ruang lebih lebar untuk menyatukan tujuan dan pencapaian individu dan perusahaan. Bagi karyawan, menilai hasil kerja dan pencapaian sendiri akan meningkatkan rasa apresiasi dan engagement pada perusahaan. Begitupun dengan perusahaan akan memiliki karyawan yang lebih memahami perkembangan dirinya sendiri berpotensi untuk meningkatkan kualitas kerja di kemudian hari. 3. Peer feedback. Ini memberikan kesempatan unik untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan karyawan dan membantu mengidentifikasi jaringan, kepemimpinan, pekerjaan, dan keterampilan kolaborasi individu dalam suatu organisasi. 4. Feedback 360 derajat. Hampir serupa dengan peer feedback sebelumnya, feedback 360 menarik penilaian dari lingkaran yang lebih luas lagi. Tidak hanya rekan kerja satu tim, bisa juga dari tim atau divisi lain yang pernah berkolaborasi dengan karyawan. Feedback 360 juga mencakup review dari atasan maupun bawahan, bahkan dari pelanggan. Biasanya, feedback 360 memberikan gambaran atas kinerja karyawan dalam lingkup kemampuan bekerja sama, kualitas kepemimpinan, orientasi tujuan, level motivasi, kemampuan beradaptasi, dan lain-lain. Lima, penilaian dengan skala. Ini adalah salah satu teknik evaluasi kinerja karyawan yang juga umum digunakan. Dengan metode ini, kinerja individu di berbagai bidang tugas atau pekerjaan akan dinilai dalam skala. Berbagai kriteria termasuk produktivitas, pelayanan pelanggan, kerja tim, kualitas kerja, perhatian terhadap keselamatan, dan sebagainya akan dievaluasi. 6. Feedback berkelanjutan. Dengan menggunakan cara ini, manajer bisa dengan segera mengintervensi kinerja karyawan yang kurang dan segera melakukan tindakan perbaikan. 7. Evaluasi di waktu tertentu. Model penilaian kinerja ini dilakukan bukan dalam periode tetap seperti sebulan sekali atau setahun sekali, melainkan pada saat kejadian tertentu terjadi, misalnya seperti sebuah pencapaian besar atau justru sebaliknya, sebuah kesalahan fatal. Yang terakhir, masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Menurut Mondi, masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja adalah 1. Kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja ini adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale, misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan dapat meningkatkan objektivitas. 2. Bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum, baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. 3. Terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilai terlalu longgar kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilai memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilai terlalu ketat terlalu kritis atas kinerja seorang pekerja dalam memberikan nilai.
Penilaian yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. 4. Kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya, penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. 5. Bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru atau recent behavior bias, perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. Dan yang terakhir ada bias pribadi atau stereotype. Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam penilaian kinerja. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep evaluasi kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Nara Eka Bhakti.